Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi yang kita pelajari berupa materi dan pembahasan soal. Ini adalah tematik IPS kelas 5, tema 2, subtema 2. Sekarang kita melihat kegiatan ekonomi itu terbagi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau kamu lihat di halaman 97, produksi itu adalah gambar orang yang merakit sepeda. Distribusi itu adalah gambar anak yang membeli sepeda di toko sepeda. Konsumsi adalah gambar anak yang naik sepeda. Sekarang kita perhatikan pengertiannya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang memproduksi sesuatu disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Orang yang mendistribusikan sesuatu itu disebut dengan distributor. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orangnya yang memakai barang atau jasa itu disebut dengan konsumen. Sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Maka lahan di Indonesia sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Karena itu, Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia. Wow, hebat ya. Nah, karena kita juga adalah negara maritim yang dikelilingi oleh banyak laut, yang dikelilingi oleh lautan, maksud Bu Guru, maka Indonesia adalah produsen ikan ketiga terbesar di dunia. Sekarang kita lihat hasil produksi. Hasil produksi itu terbagi 2. Yang pertama adalah berupa barang, yang kedua adalah berupa jasa. Yang kita pelajari sekarang adalah kegiatan produksi di bidang jasa. Yang pertama guru. Nah, seperti Bu Laili ini, kegiatan produksinya pelayanan pendidikan. Hasil produksinya mencerdaskan siswa. Kemudian dokter. Kegiatan produksinya pelayanan kesehatan atau mengobati orang sakit. Hasil produksinya orang sakit menjadi lebih sehat. Lalu kemudian kantor pos. Kegiatan produksi mengantarkan surat. Hasil produksi jasa mengantarkan surat atau surat yang sudah sampai ke tempat tujuan. Lalu kemudian bengkel. Ya, kegiatan produksinya pelayanan jasa memperbaiki mobil rusak. Hasil produksinya mobil rusak sudah diperbaiki. Nah, sekarang perusahaan penerbangan. Kegiatan produksi, pelayanan jasa mengantar penumpang dan barang. Hasil produksinya penumpang dan barang diantar ke tempat tujuan atau sudah sampai ke tempat tujuan. Sekarang kita lihat contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk ini kamu bisa buka halaman 94. Oke. Yang pertama, orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Yang kedua, siswa membutuhkan guru agar menjadi pandai. Yang ketiga, orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. Kemudian yang keempat, penumpang menggunakan bus untuk bepergian. Nah, contoh yang kelima adalah
orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati. Yuk sekarang kita kenalan dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapakah beliau? Nah, beliau ini lahir di Batu Ampar, Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau dikenal sebagai tokoh ekonomi Indonesia. Kenapa ya? Karena beliau membuat konsep ekonomi yang demokrasi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuknya apa ya? Bentuknya adalah koperasi. Yang kita tahu, bentuk ekonomi itu salah satunya adalah bank, tapi Bapak ini mengenalkan yang berbeda, yang sistemnya lebih kepada demokrasi. Maka itu, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta mendapat julukan Bapak Ekonomi Indonesia. Yuk, sekarang saatnya pembahasan soal. Nah, untuk pembahasan soal ini, kamu silahkan buka halaman 114. Nomor 1, kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut. Nah, ingat, ini namanya membuat ya, berarti disebut produksi. Nomor 2, toko buku, toko swalayan, warung makan, warung internet. Nah, yang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa yang mana? Ya, yang pasti adalah warung internet. Nomor 3, mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai. Nah, menurut data statistik, Indonesia itu banyak yang bekerja di bidang pertanian. Maka kamu bisa jawab di situ sebagai petani. Nomor 4, Pak Rahmat mempunyai usaha peternakan ayam. Usaha yang dilakukan Pak Rahmat termasuk kegiatan produksi karena Pak Rahmat membuat ayam yang banyak. Nomor 5, penghubung produsen dengan konsumen ialah distributor. Nomor 6, toko adalah wujud perusahaan yang bergerak di bidang. Karena toko menyalurkan barang, maka toko di bidang distribusi. Nomor 7, pihak yang menghasilkan barang. Nah, ini pihak yang menghasilkan barang disebut produsen. Nomor 8, jelaskan mengenai distribusi antar negara. Nah, distribusi antar negara itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama lewat udara, kemudian yang kedua lewat darat. Kalau lewat darat itu pasti lewat air ya, karena tidak semuanya adalah daratan. Nah, seperti yang kamu sudah pelajari sebelumnya, itu kalau lewat laut itu biasanya ada di Tanjung Priuk ya, pelabuhan Tanjung Priuk. Dan kemudian kalau bandaranya itu biasanya adalah Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menonton video Bu Laili. Sampai ketemu lagi. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.